Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Long Report dan Async Visual. Dan ada anggota yang akan membacakannya. Pemateri pertama itu Madu Rahayu, pemateri kedua itu Alia Dwi Putri, pemateri ketiga itu Sherly Merlinda. Untuk lebih lanjutnya akan dibacakan oleh pemateri pertama yaitu Madu Rahayu. Pada waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madu Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu long report. Laporan panjang adalah laporan formal dengan struktur lengkap, biasanya digunakan dalam dunia bisnis ataupun akademik untuk menjelaskan masalah secara mendalam, menganalisis data, dan memberikan rekomen berbasis bukti. Nah, selanjutnya yaitu struktur utama laporan panjang. Laporan panjang memiliki susunan bagian yang lebih kompleks dibandingkan dengan laporan pendek. Bagian-bagian intinya yaitu yang pertama introduction. Bagian utama yang dilakukan untuk membantu pembaca memahami arah sejak awal, yaitu biasanya mengandung tujuan laporan, ruang lingkup masalah, asumsi yang digunakan, dan juga metode pengumpulan data. Selanjutnya yang kedua itu ada background of history of the problem, menyediakan konteks atau sejarah permasalahan. Bagian ini penting untuk pembaca yang membaca laporan di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga itu ada body atau isi laporan. Bagian terpanjang dan paling penting berisi penyajian data seperti grafik, tabel, ataupun visual, analisis permasalahan, penilaian terhadap berbagai alternatif solusi, serta struktur di bagian ini dapat berbeda tergantung dengan topik laporannya. Yang keempat itu ada konsulios, yaitu merangkai poin-poin utama dari laporan tanpa memasukkan informasi baru. Selanjutnya yang kelima itu ada recommendation, berita, saran, atau tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah bisa digunakan dengan kesimpulan atau dibuat terpisah. Selanjutnya yang keenam itu reference atau worksite, yaitu daftar sumber atau dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan. Dan yang terakhir itu ada lampiran, yaitu memuat materi pendukung seperti kuesioner transkrip, wawancara perhitungan lengkap, data mentah, ataupun dokumen tambahan. Selanjutnya yaitu tips mengatur waktu dalam menulis laporan panjang. Yang pertama itu mulailah menulis bagian semampunya secepat mungkin. Tidak perlu menunggu semua data lengkap, bagian yang sudah jelas bisa ditulis duluan. Nah, yang kedua itu menghabiskan sebagian besar waktu pada bagian yang mendukung rekomendasi. Misalnya analisis dan pembahasan adalah inti laporan dan membutuhkan ketelitian tinggi. Yang ketiga, menggunakan proposal sebagai dasar penulisan proposal, biasanya yang sudah berisi dengan purpose, scopes, assumption, methods, dan berbagai reference, sehingga dapat mempercepat penulisan. Dan yang keempat, simpan dan gunakan kembali data penelitian seperti kuesioner, wawancara, tabel data, semuanya bisa dijadikan lampiran. Nah, yang terakhir itu gunakan title page dan letter of transmittal. Hal ini membantu laporan terlihat lebih profesional dan jelas alurnya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih.
Saya, Alia Dwi Putri, pemateri kedua akan menjelaskan tentang asing visual. Pengertian asing visual adalah menggunakan visual berarti memanfaatkan elemen yang dapat dilihat oleh mata, seperti gambar, grafik, diagram, dan video untuk menyampaikan informasi, mempermudah pemahaman, dan membuat komunikasi lebih menarik. Jenis-jenis visual yang umum digunakan, yang pertama itu ada gambar, yang kedua itu ada grafik, yang ketiga itu tabel, yang keempat itu ada diagram, yang kelima itu infografis. Gambar adalah seperti foto produk, ilustrasi aktivitas, peta lokasi, dan lain sebagainya. Sedangkan grafik itu ada grafik bar chart, grafik line chart, grafik pie chart, dan table itu memiliki informasi yang lebih rinci dan dapat dipahami oleh konsumen atau masyarakat. Yang keempat itu diagram. Diagram itu ada pole chart, min map, dan pen diagram. Infografis itu adalah kombinasi gambar, ikon, angka, dan teks ringkas. Sangat efektif untuk menjelaskan konsep dalam satu lembar atau prinsip-prinsip menggunakan visual. Prinsip menggunakan visual itu ada 6. Yang pertama itu relevan, yang kedua itu sederhana dan jelas, yang ketiga itu konsisten, yang keempat itu terbaca, yang kelima itu akurat, dan yang keenam itu fokus pada poin utama. Kesalahan umum dalam menggunakan visual itu, yang pertama, terlalu banyak visual dalam satu slide, membuat audiens bingung dan sulit fokus. Warna yang berlebihan, seperti warna terlalu kontras, membuat informasi yang disampaikan tidak nyaman membuat konsumen. Yang ketiga itu tulisan terlalu kecil, audiens tidak bisa membacanya dengan jelas. Yang keempat itu tidak dijelaskan, visual tampak penjelasan hanya jadi pajangan. Yang kelima itu menggunakan gambar kualitas rendah dan menurunkan kesan profesional terhadap gambar atau yang disampaikan. Sekian dari pemateri kedua, yang akan dilanjutkan pemateri tiga, yaitu Sherly Merlinda. Pada pemateri ketiga, kami persilakan. Perkenalkan, saya Sherly Merlinda selaku pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menjelaskan visual dengan benar. Saat mempresentasikan grafik atau gambar, gunakan pola ini. Yang pertama, perkenalkan visual. Berikut adalah grafik perkembangan penjualan. Yang kedua, jelaskan bagian pentingnya. Contohnya, pada sumbu X terdapat bulan, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah penjualan. Yang ketiga, fokus pada poin utama. Contohnya, terlihat bahwa penjualan meningkat tajam pada bulan Juni. Yang keempat, berikan interpretasi. Contoh, kenaikan ini disebabkan promosi besar-besaran di media sosial. Yang kelima, simpulkan. Seperti artinya strategi promosi terbukti efektif. Selanjutnya, contoh penggunaan visual dalam presentasi. Contoh yang pertama, grafik tren. Menampilkan perkembangan penjualan produk dari Januari sampai Desember. Penjelasan fokus pada puncak tren dan penyebab perubahan. Contoh yang kedua, tabel perbandingan. Membandingkan 3 jenis produk berdasarkan harga, bahan, dan kualitas. Contoh yang ketiga, diagram alur menjelaskan proses kerja suatu layanan dari awal hingga akhir. Contoh yang keempat, gambar produk digunakan pada presentasi bisnis atau proposal usaha. Selanjutnya, tujuan penggunaan visual. Yang pertama, memperjelas informasi. Data yang rumit lebih mudah dipahami melalui grafik atau diagram. Yang kedua, menarik perhatian audiens. Visual membuat presentasi lebih hidup dan tidak monoton. Yang ketiga, menghemat waktu penjelasan. Gambar dapat menyampaikan informasi yang panjang dalam satu tampilan. Yang keempat, mempermudah ingatan. Audiens cenderung mengingat 65% informasi visual dibandingkan teks saja. Yang kelima, mendukung kredibilitas. Visual yang terstruktur menunjukkan bahwa data disiapkan secara profesional. Jadi kesimpulan, long report adalah laporan formal yang disusun secara mendalam dan terstruktur untuk memberikan analisis dan rekomendasi berbasis data. Penyusunannya memerlukan perencanaan, data yang valid, serta penulisan sistematis dengan bagian lengkap. Proposal
dapat menjadi dasar penulisan, dan data penelitian digunakan sebagai lampiran pengaturan waktu penting dan agar laporan selesai efektif dan tetap berkualitas. Sedangkan using visual adalah alat penting dalam presentasi dan laporan karena membantu, memperjelas, memperkuat, dan mempermudah penyampaian informasi dengan memilih visual yang tepat, sederhana, dan relevan. Presentasi akan terlihat menarik dan profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.